Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan para pemirsa, hidup di zaman yang harga pupuk sudah semakin mahal, mungkin kita sebagai petani tidak ada salahnya kalau mencoba mencari alternatif lain. Bagaimana caranya agar kebun atau ladang kita dapat tetap subur tanpa kita harus membeli pupuk, atau setidaknya kita bisa meminimalkan pupuk yang kita beli. Baik teman-teman dan para pemirsa, sambil kita ngobrol, mungkin tidak ada salahnya kalau kita sambil memeriksa video berikut ini. Ini adalah ladang yang dulunya menjadi ladang labu siam, namun karena kondisinya cukup miring, jadi kurang memenuhi syarat untuk dijadikan ladang labu siam. Makanya saya alih fungsikan menjadi ladang kopi dan pisang. Dan dapat Anda periksa teman-teman dan para pemirsa, kondisinya seperti ini. Kalau menurut saya cukup subur, dan di saat dulu ketika saya menanam labu siam di sini, saya jarang sekali menggunakan pupuk yang saya beli. Dan sampai saat ini ketika tanaman kopi beserta tanaman pisang ini sudah berbuah dan sudah sering saya panen, sekali saja saya belum pernah membeli pupuk untuk saya pakai memupuk tanaman-tanaman tersebut. Dapat Anda periksa teman-teman dan para pemirsa, seperti ini kondisinya. Seperti yang saya sampaikan pada judul dan thumbnailnya, bahwa pupuk yang saya gunakan, saya hanya menggunakan limbah dari rumah tangga. Jadi saya sambung pembuangan limbah dari rumah tangga menggunakan pipa Maspion. Kemudian saya salur dan saya bawa ke area ladang ini. Kemudian saya gunakan untuk menyuburkannya. Nah, kemudian caranya yaitu kalau saya sendiri seperti ini. Nah, karena area ladang saya ini cukup dekat dengan perkampungan, yaitu hanya berjarak sekitar 250 meter dari kampung. Kemudian untuk yang dari sisi sini malah hanya beberapa meter saja. Lalu saya sambungkan pipa Maspion dan saya masukkan ke dalam kolam yang sudah saya bikin di bagian atas dari ladang saya tersebut. Di sana ada 2 pipa Maspion. Namun untuk saat ini sedang saya matikan karena ketika airnya itu mengalir suaranya agak berisik. Jadi sengaja saya matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini di kolam ini saya pelihara ikan lele. Tujuannya adalah karena ikan lele itu kan dia banyak aktivitas di dasar atau di dalam air bagian bawah. Jadi tujuan saya adalah agar air tersebut cukup keruh, yaitu lumpur-lumpurnya itu bisa mencampur dengan air. Lalu untuk pembuangannya itu saya alirkan ke ladang tersebut. Nah, di sana. Itu di sana, teman-teman. Nah, kemudian beberapa hari saya taruh atau saya salurkan ke bagian sisi kiri sana. Kemudian beberapa hari saya pindah ke sini, ke bawah dan ke sisi kanan, dan begitulah seterusnya. Namun buat teman-teman yang barangkali tertarik untuk mencoba cara-cara saya ini,
dan mungkin ladangnya itu cukup datar, maka bisa dibuatkan paret-paret agar kondisi tanahnya itu tidak terlalu basah. Nah, dapat teman-teman periksa di sana kondisi tanaman tersebut lumayan subur tanpa saya harus membeli pupuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak pernah membeli pupuk dari tanaman ini ditanam sampai sudah berbuah dan sering saya ambil atau sering saya panen. Dan dapat diperiksa dari rumputnya juga kan kita dapat membedakan antara tanah yang cukup subur atau tidak. Di sana untuk rumputnya saja kan kelihatan cukup subur. Ini kan menunjukkan bahwa adanya kesuburan pada tanah tersebut. Nah, tujuan saya membuat kolam di bagian atas sana. Nah, di sana itu adalah karena yang namanya limbah dari rumah tangga itu kan cukup kotor. Terkadang ada kotoran anak kecil juga. Nah, makanya di sana saya sengaja membuatkan kolamnya untuk saya pelihara ikan, dan tujuannya adalah selain untuk mengurai kotoran tersebut, tujuannya adalah karena saya juga dapat beternak lele walaupun sedikit. Nah, seperti ini teman-teman dan para pemirsa, dapat Anda periksa, dan barangkali Anda berkenan untuk mencobanya, silahkan. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.